Itu. Badannya kayak Umi ya. Iya. Jadi kurus, tapi badannya lebih gede dari gue. Lebih gaboh. Iya, lebih Umi semok. mau kemana ini? Enggak, habis mandi terus mau nyatok rambut aja, centil-centil dikit gitu loh. Ya kan? Si Duta lagi jualan, Dutel. Jualan apa dia? Dia jualan itu apa namanya serum muka. Dari Dia sendiri, produk dia produk. sendiri. Oh, buat produk. Iya, dia buat produk. Hantam. Hantam Glenn. Ngeributi dunia skincare, ujung-ujungnya jualan skincare. Hantam. Hantam Glenn si Dutel. Cepat. Dia lagi jual serum Hantam, geng. muka. Loh, yang penting aku ngomongnya di depan ya Umi, nggak via Iya. belakang. Iya kan? Yang Coba parah tanya itu sama kalau- dia overtime nggak tuh? Cepat. Ini Nah. udah kocek belum? Bilang gitu. Sudah approve BPOM bilang cepat. Udah, Geng. udah langsung diposting, nggak usah ditanya, langsung diposting sama dia. Enggak bisa. Betul nggak itu gitu? Coba. Baru launching hantam, nggak bisa. Hantam. Ntar kita bilangin doktif. Iya. Jangan karena sudah berdamai dengan Doktif lalu mengeluarkan produk. Cari aman lu ternyata. Oh. Cari aman. Mau berdamai dengan Doktif, meminta maaf dengan Doktif di liveku, ujung-ujungnya ngeluarin produk. Ngeluarin Ngerti kalian kan? produk. Hantam. Namanya mutihin kalau nggak salah. Mutihin. Ketemu sama Doktif sampai ketemu foto My Bestie judulnya. Pencitraan. Cuco. Bestie. Padahal baru minta maaf udah jadi bestie. Ternyata demi Serang produk. guys katanya. Aduh. Apa enggak kayak mana lah mulut awak ini ya? Umi ya. Iya, biarkan. Ya, apa enggak geram aja orang? Kalau orang yang enggak suka pasti bilang, tahu enggak Duta, tengoklah ini di recordnya. Lihat ini. Oh iya. Dipanas-panasi, digoreng-goreng ya kan? Iya. Tapi emang aneh aja. Baru minta maaf, ketemuan di sidang, foto, langsung jadi bestie loh, say. Dia itu ini sih, produknya memang udah lama, cuma baru di launching sekarang. Selama Iya, karena cari aman dulu. Iya, karena kan dia juga mau produknya baik-baik juga kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kayak dia memang mau nanti kan udah ngomong sama Doktif juga sih. Udah ngomong sama Doktif kalau misalkan mau di review atau kayak gimana, dia bilang, oh kamu nggak perlu tahu, dia bilang gitu. Nanti saya suatu saat akan beli, dia bilang gitu kan. Maksudnya di saat yang tidak terduga, ngerti nggak? Iya, Jadi tidak ada Doktif itu persiapan diam-diam. apa-apa. Iya. Kayak selama ini kan produk yang dia pegang. Jadi dia tuh beli secara diam-diam. Iya, makanya. Boy! Begadu anak-anakku. Emang sama lah kayak mamahnya ini. Padahal kita bercanda, suka nggak masalah sama aku. Selama loh, yang bahaya itu Kak, kalau aku diam-diam ngumpet-ngumpet ketahuan. Bener nggak Umi? Ya benar. Ngomong di belakang. Nah, Ngomong giring-benggiring. Umi ini tahu lah aku kayak mana. Aku aja kalau udah ngoceh, dia udah tahu. Berarti itu aja alasan si Umi ini. Berarti dia sudah tahu betul, dia sudah Berarti dia sudah mendengar, dia sudah melihat, dia sudah ada bukti gitu. kayak semalam lah Umi bercakap kayak gitu kan yang sama Sampera kan. Aku yang ngakak. Si ular HP-nya udah disita tiga-tiganya kata Emma katanya. Ya, itu adalah prosedur ya Kak ya. Itu adalah prosedur. Enggak, tapi ini jujur. Tumben kau mau naik kayak gini Umi. Jangan kau basa-basi. Apa itu? Gak ada, aku mau rekayasa sambil kau ngeliat aku catok rambut, ya kan? Tuh, ya kan? Aduh. Umi page, iya Umi juga bikin, iya tapi masih nanti keluarnya, masih butuh diiniin dulu, nggak buru-buru.
Udah hampir 2 tahun. Enggak, orang nih, aku heran ya Umi ya. Kok nggak ada orang yang nawari aku review gitu ya Umi ya? Nanti rambut lu kan bagus tuh. Ntar lo gua kasih hair serum gue, tenang nanti. Tanya dulu lah budgetku. Nggak ada, nggak pakai nanya. Udah pokoknya lo ini aja. Ntar gue tinggal kasih, lo tinggal review gitu kan. Budgetnya udah suka-suka gue, langsung gue transfer, lo terima. Mambel kok semua jadi jualan skincare, gimana tanggapannya? Karena lebih banyak wanita di negara kita ini sayang. Dan wanita itu memang harus cantik. Selain cantik dari dalam, memang harus cantik di wajah supaya suami tidak melirik ke sana ke sini. Betul sekali. Bukankah itu hal biasa? Lagi happening lah orang buka tempat kopi. Buka. Mereka bisa menjalankan bisnisnya, ya jalan aja itu terus. Iya, punya modal. Ada modal, marketingnya bagus, iya kan? Iya. Produknya bagus, kenapa tidak? Nggak ada itu salahnya sayang. Selama dia bisa fokus di dunia itu. Jangan udah ketahuan barang tak bagus, beralih dia jualannya. Ayo. Iya kan? Iya. Ada yang lebih konyol kak. Apa? Ketahuan barangnya tak bagus, banting setir dia kayak nothing happen. Serius? Apa itu memang? Barangnya tuh dalam bentuk apa? Skincare. Oh, Kok skincare nepos juga. dikit-dikit tantrum ini orang? Hah? Maksudnya kak dapur? Kan banyak yang kayak gitu. Pengalihan. Iya toh, harusnya sebenarnya ya Umi ya. Kritik itu untuk membangun. Untuk seorang pebisnis, untuk seorang pelaku bisnis, kritik itu untuk membangun. Kalau dia positive thinking, bukan positive thinking. Jangan selalu bilang kritikan itu adalah dari orang yang iri, dari orang yang tidak suka. Itu salah. Bahkan tempat makan nasi Padang aja, mau itu sederhana, mau itu apalah namanya, mereka menyediakan kotak saran dan kritik. Karena kritik itu untuk membangun. Kalau pelaku usaha yang zaman laule Umi, itu tidak pernah ada orang kritik itu dilaporkan. Ini aja. Hanya karena apa? Berbicara kredibilitas. Iya, padahal simple loh gitu loh. Mereka tinggal perbaiki gitu kan ya. Kita ngomongin, gua kalau ngomongin skincare ya nanti pada tersinggung ya kan. Mendingan gua ngomongin kayak makanan karena gua kan memang suka makan gitu kan ya. Enggak gitu. lah, enggak apa-apa itu Umi. Selama Gitu. kita Jadi, tidak, kita kan mikirnya kan gini Umi. Kayak aku karena bilang. gue juga nggak bisa ngomong karena gue itu tidak memakai produk lokal. Agak gitu. lantam Jadi juga gue belum betina tahu ini. nih. Agak sombong betina ini tau boleh. Ya gimana gitu ya. Jadi ya gitulah rupanya ya kan. Maju gue. Nih kayak hair serum, hair oilnya ya kan. Kak Aku Fitri bukan dari tengok ini udah kayak kau dia kak. Pamer-pamer Kak Fitri halo. Tengok ini Kak Fitri. Ya kan gini tuh. Ini made in Australia karena aku tinggal di Australia. Tapi dulu aku ada Ini produk yang- ini- serumku ya Pi. Ini yang budget pecah. ya. Ini yang budget ya, mau. Ini bagus banget. Aku Enggak, bawain. jujur ya. Dulu aku belinya itu sama dokter Nanang. Ingat nggak Pi? Yang tadi glow skin. Yang jatuh loh. Nah, kalau mau agak pricey sedikit ya Kerastas ya kan gitu. Tapi ya ini aja deh dulu kita pakai. Tapi yang kau pegang Kerastas tadi Umi, itu nggak ada di Indo. Oh nggak ada ya? Nggak ada di Indo. Boleh tanya mereka. Coba lihat. Karena kita beda. Tadi yang hair oil apa serum? Hair oil? Hair oil itu tidak ada di Indo. Oh Nggak ada. iya. Masa sih? Karena gue pemakai dia. Gue pemakai. Ya. Iya, sampo gua Gua sombong pemakai, kali. Sombong kali.
Kan gue ngomongnya gue pemakai, beda lagi nanti cerita ya. Gue pemakai, gue bilang Kak Ocha, Kak April, itu tidak ada. Itu memang gak ada. Ini loh, kayaknya ada deh. Nggak ada. Iya sih. Gue juga selalu Umi beli jangan dari ngajak sini. berantem deh Umi. Ya udah aku bawain lah nanti ya. Yang Di ini, Indo nggak yang ini sama ada. ini. Yang ini sama yang ini. Karena kan rambut kau tebal tuh. Cobain yang ini. Kalau Oh, yang udah ini ada masuk. Revitaplex Bone Repair tuh. Rambutnya Bone Repair. Kapan nih. masuknya? Ada. Oh, Ada baru yang keluar. bulat tuh. Baru keluar. Ini mohon maaf, ini punten 1000 jari-jariku. Ada tapi just tip. Ini aku kasih tau sama kalian. Aku beli sampo stok untuk setahun. Ini sorry aja. Beli serum aku beli per tahun. Kan muak kali kalau beli satu-satu Umi. Ngelek pula. Iya berguna. bener. Capek Iya kan? diongkir. Capek Enggak. diongkir sama PO. Bukan, maksudnya aku kan malas keluar. Tapi di kerasnya nggak ada Kak April. Karena aku beli langsung. Makanya kan aku bilang di Indo nggak ada loh perempuan. Aku aja baru lihat yang itu kan. Aku pukul kan gitu. Aku udah aku bilang. Tapi kok bandel kalau aku bilangnya bandel. Kenapa? Hah? Masih keluar nih. Ya udah nanti coba aja cek ya. Umi bikin appointment ya. Ya udah Umi bikin appointment. Lihat lagi Kak, lihat lagi apanya? Aku kan kalau ke sana itu kan cuman untuk ini rambut, ngetrim, sama potong rambut. Mana pernah aku ngeliat produk di sana. Aku tuh kan paling malas ke sana ke sini. Karena toh apa yang dia jual ada di awak, aku gitu aja. Nanti aku tarik. Serumnya dong ini, maksudnya serumnya ini. Nanti aku cari Umi. Tuh. Si Nggak botol mau aku bulat. tuh. Nggak bisa aku Kak. Rambutku ini kan gini loh Umi. Rambutku ini tebal bergelombang. Ya. Nah kalau udah paham kalian kan. Nah kalau orang tebal bergelombang dia kan biasanya pakai lotion hair. Bener nggak? Biar dia tidak kelihatan kering. Nah Ya. aku itu kalau coba sampo-sampo yang lain, oh parah rambutku Umi. Iya makanya nggak boleh sembarangan kalau nggak nanti Nggak bisa. udah ini makin udah apa ya? Maksudnya gini, ngembang, kasar, kusut gitu. Nah itu kalau aku salah-salah pakai shampoo. Iya. Makanya aku tuh nggak berani mau ganti-ganti dari dulu. Nepos tantrum soal donasi, siapa yang donasi? Nggak ada yang donasi sayang. Emang ada yang donasi? Nggak ada yang donasi sayang. Apa sayang? Mana mbak? Maksud kok? Jangan, cantik itu. Kupukul kok ya mbak ya. Kalau habis keramas kayak singa. Siapa? Bisa buat rambut rontok nggak Kak? Aku pakai yang Genesis mas spesifik. Malah rontoknya parah. Nggak ada kak. Gua itu rontok parah karena musiman kan di sini kan. Yang sometimes Udah itu makan. rambut itu bisa jadi rontok parah. Nah, dokter di sini nyaranin itu pakai Selsun. Yang dua ini. Di sini nggak laku Selsun Umi. Tahu nggak Umi? Orang selalu berpikiran rambut lurus itu bagus. Ngerti nggak Umi? Sementara mereka ini kurang pemahaman mereka soal hairstylist ya. Kurang pemahamannya kan. Karena bagi mereka mungkin Mas Boy, tapi dikit Mas Boy. Digigit bokongnya. Aduh. Dapat tadi bokongnya digigitnya. Karena apa? Rambut berkilau adalah rambut yang sehat. Karena dicatok. Bener nggak Umi? Sementara orang itu nggak mikir.
Kalau ketombe Apa ya, itu pakai kalau apa? Lepas rambut-rambut kayak kepalanya. Mambel itu, berarti kan lo tipikal rambut kayak Mambel nih. Ini ada pertanyaan. Lo diharuskan pakai conditioner yang memang bener-bener untuk lemesin rambut. Kayaknya apa tuh namanya Mambel? Yang itu apa? Yang untuk biar lemes gitu rambutnya. Ada dia. Keratin. Enggak, keratin. Hah? Rusak. Dia cuma seben-ben. Oh. Jangan. Mendingan pakai conditioner. Ya, Mendingan kalau gue sih pakai- lebih nyari conditioner, cuma Mendingan pakai di sini hair kan- spa. nah di sini kan kalau teman gue itu kan kayak jamaah-jamaah kan rambutnya kebanyakan kan keriting, lebat gitu kan. Nah mereka tuh pakai keratin. Jadi keratin itu dari zaman dulu sebenarnya Umi. Jadi kalau kita misalkan habis smoothing, habis pewarnaan rambut itu kan resiko rusaknya kan gede banget kan. Nah, biar tidak kusut, apalagi untuk rambut yang bergelombang atau keriting. Nah, jadi dia kalau habis di smoothing itu kan jadi kering banget kan. Nah, treatment berikutnya yang mereka berikan adalah pakai keratin, tapi cuman hitungan nggak nyampe sebulan. Tapi habis itu apa rambut? Oh, jadi. Iya ya, ya udah kalau gitu pakai conditioner. Mending conditioner, hair spa, krim Iya benar bat, hair spa. krim batin aja. Oh makanya nggak berani kuurai, katanya kuikat terus. Makanya dulu aku suka botak Umi. Dulu kan aku gila kewarnai, gila ke smoothing. Udah awak luruskan sibuk mengkeritingkan. Kan kena zat kimia kan. Pori-porinya tidak sehat. Karena rambut yang sehat itu kan dalam satu pori-pori itu harus ada 3-6 helai rambut. Iya. Nah di situ pori-poriku itu udah nggak sehat. Jadi aku sering botak. Tapi kalau pori-pori rambutku ini udah nggak sehat. Udah. Tapi sekarang Mambel udah nggak ngapa-ngapain kan? Maksudnya nggak pewarnaan, Enggak. gitu, nggak diapa-apain. Enggak. Gini aja dia udah. Inilah warna aslinya. Tapi dia nggak terlalu hitam memang. Aku pengen mewarnai. Kayak Umi. Mau warna apa kau? Aku pengen gitu kayak perempuan-perempuan yang ada di Texas itu kan, pirang-pirang Texas. Ngerti kan Umi? Udah kayak orang gila kau sudah. Itu aja udah bagus. Jangan nggak Aku bersyukur. pengen kayak pirang-pirangnya Shield. Gua aja nih. Ya udah kau. Aku aja nih ya, nih udah mulai uban aja nggak mau diwarnain, udah biarin aja. Jadi keren, jadi kayak Nadia Hutagalung. Nadia Hutagalung. Iya benar Nadia Hutagalung kan? Rambutnya pas diginiin tuh. Kenapa kita harus malu? Karena kan kita memang harus sesuai umur. Hiduplah sesuai umur. Iya kan Umi? Iya. Emang Umi berapa umurnya? Maaf dulu. 40. Sama lo kita. 85 gue. Sama ya Allah. Enggak, udah sekian lama baru ini ya kita nanya ya. Awak nanya loh. Enggak tahu lo aku selama ini. 40. Sama kita. Enggak, itu bukan aib. Ngapain harus aib? Yang aib itu kalau usianya di bawah kami, tapi mukanya udah belepotan. Aduh. Sama lo. 40. Oh, sini Sarah juga 40 katanya. Iya kan? Udah banyak di A, I, U, Salah E, bukan O. 40 ya. Sama seperti aku. Oh, bukan, dia ubannya sama kayak dibilang kayak di highlight. Iya, gue nggak mau sekarang, gue nggak mau diwarnain, udah biarin aja kayak gini. Pingin kayak Nadia Hutagalung kayak keren aja. Makanya pingin dipotong pendek segini. Tuh, mau dipotong segini. Iya, Umi kau tahu nggak? Aku rambut segini aja nih beban. Keramasnya Iya. lama, bener nggak? Iya, Aku kalau makanya. keramas itu lama Umi. Karena kalau keramas itu kan bener-bener harus kita garuk. Sebenarnya kan kadang orang nggak ngerti kan ketombe itu disebabkan apa? Rambut yang tidak bersih pada saat dikeramas. Iya, benar. Bahkan kadang-kadang di sini aja gue, padahal samponya ngerasa udah benar. Cuma sometimes kulit kepala tuh suka gatel gitu loh. Nanti udah kan awak kan pakai gayung hijau kan Umi, awak gini-gini kan ya kan, awak sebok gini kan. Ternyata belum bersih, jadi harus pelan-pelan sambil diginikan, siram lagi kan capek. Aku jujur aja paling ngeluh hidupku keramas.
Ya karena rambut kau tebal begitu. Jadi udah itu harus disiram air, digaruk-garuk, siram lagi pelan-pelan. Jadi dia bener-bener bersih. Sampo-sampo itu nggak ketinggalan. Pakai sisir karet, Mam. Kadang uban juga dari banyak warna-warni. Iya sih, bener juga. Gue juga mungkin karena uban ini juga nimbul gara-gara Aku sering ada, ngecat Umi. rambut. Tapi di area sini aku ada tanda lahir di sini, Umi. Tahu nggak itu ketahuannya kapan? Pada saat aku botak. Dan ternyata tahu kan kayak tompel. Tapi tidak terlalu hitam. Warnanya coklat saru ya, Pia. Warnanya coklat saru, ternyata dia lebar di sini, Umi. Ketahuannya. Serius? Iya, tapi dia tidak kayak bekas luka digigit nyamuk lah ya, Pi. Warna nggak gelap. Ngerti Iya, nggak? iya tahu. Nah, jadi dia gini, melebar di sini. Ketahuannya pada saat aku botak aja. Toh apa? Iya, itu tanggal lain namanya. Hah? Namanya top tanggal lain. Oh, oke. Toh namanya. Ada aku, Umi, di sini besar. Nah, di situ tuh ada uban dari dulu. Tapi dari dulu memang ada di situ. Yang sekarang nggak kelihatan karena mungkin posisinya di sini, ketutupan Iya, karena di sini kan ketutup. Cuman aku dari dulu ada satu ku Iya, ini cabut. begini, ha. Aku dulu ada satu ku cabut, ada satu ku cabut. Lakiku lebih parah, dari muda udah beruban. Sebetulnya uban itu tuh bukan karena umur juga sih. Bukan. Adik gua aja Gen. paling kecil aja dari SD tuh udah ubanan. Yang cowok udah ubanan. Gen itu kan, Umi. Iya, kayaknya gen deh. Kok betah ya, Umi, kayak gini kan. Abis keramas catokan gitu. Ya kan nggak tiap hari. Nggak gerah Tiap hari rambut juga. diurai. Ini makanya pingin dipotong pendek segini. Nih, Iya, segini. potong oval itu kan, tapi agak-agak ada di Ngebop gitu loh. Ngebop-ngebop ada di gitu. trapnya Iya. sedikit kan lagi. Iya. Soalnya kan terakhir potong rambut itu waktu gue di Turki. Gue ingat banget. Waktu bulan Januari di Turki. Potong segini rambutnya. Nah sekarang udah segini tuh. Udah panjang ya. Udah. Makanya bete banget kan. Nih kemarin nih di Turki nih segini nih. Nih yang ini nih. Rambutnya yang ini nih. Nih. Tuh. Kalau kakak Ini aku, poni Kak malah. Fitri, nggak ada ubannya. Hitam pekat rambut kakakku. Oh gitu ya. Bagus ya. Dia bagus perawatannya. Kakak aku itu. Iya. Kakak awak. Kalau Kak Fitri. Makanya asal dia ya. kayak main pedal, kalian lihat lah rambutnya bagus terus dia. Karena kakak aku perawatannya itu dia bener-bener intens, Umi. Maaf banget ya, Umi, itu kakak aku. Iya. Dimaafin. Kenapa orang ini ketak-ketak? Tengok orang ini. Kalau Kak Sil kayak mana? Memang Miranda itu. Aduh. Tuh, katanya gimana tuh kakak awak itu juga. Kakak aku itu. Kak Sil, kakak Mambeli, adik awak kalau itu. Adik awak itu. Apa sayang? Aduh. Di situ. Dompet papi, mami. Di sini. Mau Siapa mana? yang bilang gue udah di Indonesia? Ah, orang gue masih ada di sini juga. Kan gue udah bilang Desember. Jadi adek ini Mi, tapi kok tuir. Mam bisa nggak warnain rambutnya hijau Harley Quinn si adek Mambel itu? Kata siapa? Ah, lu kan Anos kayak gila-gila juga lu. Natalan bareng Mambel ya Umi. Semoga ya, pinginnya sih sebelum Natal. Enggak, produk rambutmu kapan keluar, Umi? Tahun depan Tapi itu itu dipasarkan di Indo. di Indonesia. Jangan pakai racikan luar. Pakainya maksudku jangan disesuaikan untuk
cuaca di luar gitu loh Umi. Kadang kan orang-orang nggak ngerti kan. Oh enggak, jadi gini, hair serumnya itu apa namanya untuk ini doang, memperbaiki helai rambut yang rusak, yang pecah-pecah gitu, mengcover Kalau heat. jiwa yang rusak bisa nggak? Soalnya Overheat. banyak banget ini jiwa-jiwa yang rusak. Nggak ada jiwa yang rusak, memang kau aja bengkok hati. Enggak banyak ini jiwa-jiwa yang rusak gitu, bisa nggak dibuatkan di sana? Nggak bisa, nggak bisa. Hah? Nggak, bukan, iya di batang rambut bener. Banyak kali soalnya jiwa-jiwa yang rusak ini, roh-roh yang Kalungnya retak-retak Bu ini loh Keder. Umi. Kalungnya nggak? Bu Keder mirip Fitri. Kalung apa, Mongki? Makan tumis batu untuk jiwa. Ini retak-retak jiwanya. Jadi maksudku ini kalau di semen kan, di amplas gitu kan, di aspal nggak mempan gitu. Umi tinggal di mana? Tinggal dipukuli aja sayang. Kalau nggak tinggal disalipkan, tinggal dikuliti gitu. Aduh, Mambil mukanya mirip Umi PJ katanya. Dia malah miripnya cocoknya aku bilang jadi kakak Luna Maya. Serius Umi. Kok aku tua padahal Tuan Luna Maya, kenapa jadi aku ya jadi kakak? Cocoknya jadi adik Luna. Pokoknya kembaran Luna Maya. Karena muka kalian itu kan Indonesian banget kan? Enggak dong, Luna kan itu apa namanya mix. Iya tapi tetap muka kalian muka Indonesianya kental. Cocoknya pokoknya join. Berarti udah tua sih Luna itu. Udah dia 42 kalau nggak salah. Luna Maya kok dikata-katain si PJ Luna. Lun, kau tengok ini Lun. Dicerita-ceritai kok Lun. Katanya kau lebih tua. Halo Luna Maya. Aduh. Cocok Kurang aja kan? nih, makanya dia bilang 44 loh. Enggak maksudnya Luna Maya 44. Enggak mirip loh Iya kan? Emang Luna Sama Maya Luna Maya. 42 kali. Masa sih dia 44? Luna Maya bukanlah Luna penerima zakat fitrah, penerima tas gratis, beda. Ya maaf Kan banget lah bener Luna. Luna udah 42. Iya, siapa yang bilang 44 tuh tadi, ada gila-gilain juga kan nuan-nuain orang. Katanya Mambel mau mirip sama siapa, Mam? Katanya Fitri atau Sil? Kamu mau mirip siapa? Gak usah mikir. Michael Jackson aja. Aduh. Kalau aku mirip Shil nggak mungkin. Karena Shil itu punya dua kemiripan. Satu dengan DJ Panda, satu dengan Indra Tarigan. Kalau aku kan punya ciri khas ikatan rambutku sendiri kan Umi. Gitu loh maksudku. Cardi B katanya, Cardi B. Oke lah, nggak masalah. Kardigan sayang kalau ini kardigan. Kardigan kalau yang ini ya. Ini kardigan aja udah habis cerita. Apa pula nih, ini mirip Sil aja, sama-sama pro bono, anjrit. Emang nih si bercanda. Pro bono. Nanti nek ngoceh lagi perempuan itu. Ada adikku namanya Sil, memang agak-agak suka tantrum Umi. Oh gitu. Iya. Kak Putri jangan marah ya. Awalnya aku kira kakaknya FS katanya. Sokar orang ini dulunya. Kan? Sokar kan Umi. Sokar apaan tuh? Sobat karib. Kenal juga kagak. Ya kenalan Males lah. deh. Nih, mirip Mariam Belina gak sih? Semuanya aja kau sebut. Enggak, kalau itu memang makanya mamaku Itu buat lipstik apa itu? Lipstik apa itu? Dor. Makanya mamaku buat namaku Belina memang terinspirasi dari Mami Meriam Belina. Jujur aja aku bilang. Serius Umi. Pada masanya kan Mami Meriam Belina. Iya kan? Iya sih, mana cakep banget lagi. Iya. Sampai sekarang si Mami itu kan memang tetap nyata kan kecantikan dia itu kan. Karena mamaku ngefans sama dia. Untung pada masa mamaku muda, Shil belum nongol.
Bukan pemain film juga. Kalau enggak, apa enggak kacau dunia persilatan ini? Untung gak terinspirasi dari. Ya Allah lo pada keterlaluan. Lo kan emang benar. Mamaku itu memang ngefans sama Mami Meriam Belina. Makanya namaku dibuat depannya Belina, Umi. Serius. Beneran, ngapain aku bohong? Ya iya tapi memang cakep dia dari zaman dulu sampai sekarang aja juga cakep dia. Sil mirip dukun. Aku sebenarnya nggak sanggup udah. Aku ini jujur ya Umi ya. Aku sebenarnya udah nggak sanggup nge-live di TikTok ini. Muka tembok aja aku kalau sekarang ada pure. Salah asuh aku sama orang-orang ini Umi. Betul. Salah asuh. Ya gimana sih ketua kapak merah? Semua ketua di sini Umi muka batu-batu. Aduh. Kenapa sih? Orang ini geram. Orang ini geram. Jadi akun orang ini kan kadang yang nggak masuk di saat nggak komen cuma nonton. Jadi kalau jadi kan dia kan mantau kan di sini kan Umi. Mantau terus ada rekotan. Kalau mereka komen-komen di sini, padahal nonton live-nya Sil nggak komen, dicek itu viewer. Padahal nggak komen orang diblokir. Baru masuk aja langsung kena kick. Coba. Bukan salah asuh tapi ilmumu sudah meresap kena lagi oke. Pokoknya aku tumbal aja lah. Udah 7 akunku diblok katanya. Cuma nonton aja bisa loh orang ini tiba-tiba diblokir, nggak komen. Terus siapa yang mau nonton kalau gitu? Hah? Terus siapa yang mau nonton kalau lagi nonton di blog? Karena nggak ngerti aku. Tuh padahal nggak pernah komen kata si Dugi. Tanya orang ini Umi. Masuk gitu dia tahu ini adalah akun yang sering nongkrong di sini sering komen. Blok. Nonton. Kok maksudnya gini loh? Kok maksudnya dia bisa bisa ingat gitu loh? Karena memang fokus dia ke situ. Kayak misalkan nih ada di sini nih ya. Terus nanti tiba-tiba nih gue gue live sendiri gitu ya. Terus yang ada di sini gue juga nggak akan ingat semuanya gitu. Kurang loh. kerjaan kan kita sebenarnya kan. Iya. Aku juga ada beberapa kayak gitu karena kalau dia udah kelewatannya itu maksudku dia fake. Di sana dia ngomporin, di sini dia juga hanya ngambil apa ya? Pokoknya manusia fake lah. Kayak kemarin ada satu baru ku omongin. Yang aku ribut sama Yamin di room Yamin dia iya memang room dia begitu beda. Di sini ada pembagian zakat tas-tas dari donatur Umi. Ikut dia komen. Gue omongin lah yang ada Saragi ada kemarin. Oh, bahaya juga ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau orang ini jadi kompor maksudku lucu-lucuan oke. Lucu-lucuan oke lah. Tapi kalau untuk benar-benar kencang kali jiwa pengadu dombanya ya nggak rusak di kau, rusak di aku. Aku gitu ayo mana segan-segan aku bilangin aja namanya sama langsung kabur. Nggak tunggu dulu. Serum si Dutel BA-nya betul itu si gosip. Enggak karena kan dia yang paling dia itu kan mukanya itu kan memang yang lebih Rusak. apa namanya? Rusak. Lebih Hancur. rusak dan memang Hancur. untuk Berantakan. Ayo kosakata ini kayak kuis. Coba Umi gini aku yang jawab. Mukanya itu coba ayo aku yang jawab. Tebak ya, kata. karena mukanya dia itu Geradakan. bagus untuk menjadi Nggak ini loh. ketolong. Muka-muka minta ampun. Ayo apalagi coba. Salah nggak aku ini? Rusak, geradakan, minta tolong, minta ampun. Muka-muka emang yang pantas untuk dijadiin kelinci percobaan. jadi dialah yang bisa menjadi kelinci percobaan ya dia gitu kan. Aduh. Tapi dia sibuk jualan kok sekarang. Iya, maksudnya
udah positif vibes banget lah dia ya gitu loh, menjadi apa namanya, udah dapat endorse Tanyalah gitu sama kan. dia, lebih lancar mana rezeki dia, Umi? Dia udah ngomong alhamdulillah aku jauh lebih apa namanya dianggap, aku jauh lebih dihargai, kata dia bilang gitu kan. Aku jauh dari apa namanya negatif-negatif orang, dia bilang kayak gitu kan. Dia sendiri kok yang ngomong kok. Dia Bahkan bilang kok sekarang aku, Miss Gosip tambah cantik. Dia bilang auranya tuh ada, iya karena kan aku diinin sama Dutel dan Kak PJ, dia bilang kayak gitu. Aku betul. dianggap, kata dia gitu. Bahkan kan tidak ada lagi yang mengganggu kan. Ya. Bukan berarti kita harus sekubu ya. Sebenarnya di kita ini Umi, kalau ada yang salah itu memang jadi keributan, serius. Hmm. Cuman kalau kayak dia itulah coba. Maksudnya kayak mana lah aku bilangnya ya Umi ya. Ya setidaknya kalaupun hidup dia lebih baik itu untuk dia. Gak Ya, ada kita benar. recoin. Bahkan tidak ada dendam karena bisa aja aku kontenin dari sebulan lalu. Sebenarnya bisa aku bilang. Enak kok sekarang ya Miss Gosong. Kemarin kau ina-ina dapat apa kau? Nggak makan juga Iya, lambung iya, kau. makanya- Sekarang terisi makanya- lambung. Pengen aja aku buat-buat kayak gitu kan. Cuman aku masih udahlah nanti dipikir aku ngerecokin lambungnya. Ngerti kan Umi? Padahal bisa Tapi aja kan aku alhamdulillah buat sih, kan. dia mengakui rezekinya lebih lancar katanya. Ya kan ya alhamdulillah gitu. Lebih banyak teman juga gitu. Yang tadinya tuh dia curhat bahwa awalnya dia datang itu ya dia mengharap mungkin dia bisa lebih dihargai gitu loh, bukan karena uang gitu kan, bukan Dan karena uang tidak tapi ada di sini yang dibuat kayak babu. Ya kan iya Umi? gitu kan. Nggak Nah, kalau disuruh-suruh. nggak disuruh-suruh gitu kan, harus Nggak begini, diperintah, nggak kata-katanya harus diatur. begitu gitu kan. Nah kalau di sini kan ya kita sama-sama aja. Misalkan lo punya pemikiran apa, kalau salah ya kita bilang, lo salah lo gitu, jangan kayak gitu kan, gitu. Jadi ya lebih teratur, lebih rapi lah dia. Dan lebih dimanusiakan. Dia bebas. Cuman satu aja yang konyol Viti dia itu waktu dia gitu. Pindah itu kan. Buat Viti tidur-tiduran. Enak aku sekarang udah nggak ada yang kayak paus terdampar aku tengok. Makin gendut, makanya gue bilang gila lu ya, gue bilang gitu kan, lu pokoknya mesti diet sampai gue pulang, lu masih gendut gini gak akan gue kasih makan, gue bilang gue gak akan ngajakin lu pergi kemana-mana, karena kalau jalan sama gue itu makan, gitu, udah pasti makan, Tapi dia jadi stay di Jakarta. jadi stay di Jakarta. Nggak pulang-pulang dia. Kemarin pulang kan, Kapan pulang ke Ramatullah kira-kira Umi? ya mungkin kalau kayak dia jangan cepet-cepet ya. Pasti ini dibilang orang kalau nggak suka ngeri kali mulut orang tuh pasti gitu. Padahal candaan awak aja yang tinggi. Iya, soalnya itu si buntalnya gue. Jadi jangan dulu gitu loh. Kadang-kadang kalau misalkan gue telepon ya, dia duluan yang nampak mukanya. Ini mau nak lagi kau. Tapi jujur aja, kayak yang aku bilang Umi, kalau nggak nengok kau Umi, nggak kulirik dia. Betul Umi, serius. Itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan sama Duta pun itu langsung ku bilang kemarin. Padahal kami sama-sama kalak karo ya. Dan Maret itu dulu si Duta pernah ngechat aku. Cuman nggak ku jawab. Pernah dulu Iya. dia ngechat. Makanya ya sekarang mereka udah pada rapi semua lah gitu loh. Maksudnya rapi Digoreng dalam arti kena kata, lagi. Udah lebih udah lebih kayak apa ya? Maksudnya lebih yang ada edukasi gitu kayak Apeteros gitu kan. karena Pokoknya apoteker. berfungsi lah dia. Berfungsi lah gitu loh, bukan difungsikan untuk hal-hal yang tidak baik gitu, menggiring hal-hal yang tidak baik gitu. Digoreng kena lagi. Enggak, aku memang ngomong betul loh Bi. Karena si Umi ini aja yang ku tengok. Kalau enggak mana Dan gue pastikan ya harus selalu jadi baik gitu loh, jangan kumat. iya. Karena kan Bisa dia jadi sendiri yang pembah- merasakan. Maksudnya gini loh Umi. Dia sendiri kan yang merasakan dampaknya. Iya. Perbedaan dia dulu dan sekarang. Bener iya nggak? gitu loh, iyalah.
Ya orang sekarang gini lah, orang kalau misalkan memang kita lihat mau baik, terus bener-bener maksudnya kayak mau memulai hidup yang lebih baik, kenapa enggak? Bener gak sih gitu? Betul. Gue Cuman tidak balik lagi. menyalahkan orang cara mencari gini, gue tidak menyalahkan bagaimana setiap orang mencari nafkah, tapi alangkah baiknya kalau misalkan itu dibawa dengan hal-hal yang positif. Ya namanya kita mencoba ya gitu, tapi kan tetap mereka punya hak. Yang nggak bisa gue tuh yang mau masuk ke kehidupan dia, yang mengatur harus A B C gitu kan enggak. Kadang salah juga Umi, nanti dipikir kita ngatur hidup orang, padahal pengen kita dia itu kan jadi lebih baik kan. Nah, cuman kadang ada orang yang kalau dia sudah merasa dia di atas, gue diatur-atur katanya, padahal kita yang bantu dia bebenah pada saat dia lagi bobrok. Makanya gue gini, kalau gue sudah menasehati orang ya 1 kali 2 kali, tapi dia selalu punya jawaban sendiri dan self defense sendiri gitu loh. Dan menurut gue, lo curhat nih sama gue udah kasih tahu nih gitu kan, 1 kali 2 kali lu nggak mau dengerin saran gue, ya udah gue akhirnya bilang ya go ahead gitu loh, maksudnya lo punya hak kok gitu loh. Nanti lain kali lo curhat, sorry kalau gue nggak ngerespon gitu, karena wasting my time gitu kan. Kayak Karena toh apa gue yang kita bilang juga nggak didengar kan. Nah, kayak tadi gue bilang tadi pagi kan gue udah bilang kan, sorry ya, gue tadi abis teleponan sama Samvera, gue bilang gitu. Kan gue naik lagi kan ke Mambel kan, gitu Emang kan. siapa yang telepon Umi? Yamin. Samvera. Oh. Gue telepon kan, abis Komal tuh turun kan gue. Naik nih sama si telepon nih sama Samvera kan. Terus habis itu gue naik lagi dong. Itu di situ pun gue nasehatin, gue bilang begini, lu salah, gue bilang gitu kan. Bahasa lo tuh salah, gue bilang gitu. Mambel itu tidak mungkin nyecer lo kalau bahasa lo itu benar. Gue bilang sama dia. Terus ya kan memang aku kan memang aku bukan gitu, bukan lo bilang nggak suka, lo suka, bilang gitu. Cuma sukanya karena lo itu begini. Jangan lo bilang lo nggak suka. Gua aja bisa kontak sama Yamin karena apa? Karena gue suka. Dia Karena pintar. terlalu munafik gitu loh Umi. Padahal jalan keluarnya gampang. Kalau dari awal nggak sampai 2 jam. Ya udah akhirnya gue bilang gini, tenangin diri lo, gue bilang kayak gitu kan. Tenangin diri lo, kalau udah tenang lo bilang, gue bilang itu, lo naik lo jelaskan lagi dengan benar. Berarti kan love scammer. Nggak tau lah, gue juga ngomong kayak begitu pun nggak terima juga. Modus. Sebenarnya kasihan. Serius Umi. Kasihan Umi. Ya. Itu aja, makanya aku biarkan aja. Cuman aku tahu, maksudku gini. Aku tahu si Samvera ini tidak akan bisa tidur karena kebiasaan dia itu kan sebenarnya kadang ada di liveku kan. Kadang sampai dia tertidur. Kayak kemarin ada Tapi memang dia ngomong sendiri sih, dia bilang kayak aku no hard feeling ya Umi, dia bilang kayak gitu. Aku Maksudnya juga gini. enggak. Dia bilang gini, aku no hard feeling ya sama Mambel, dia bilang gitu kan. Sama, bilang gitu. Sebetulnya niatan Mambel itu cuma pingin kejelasan dari lu tuh yang benar, bilang gitu Betul. kan. Betul. Jangan berkelit-kelit gitu loh. Karena Maksudnya jangan gini. sampai dia jadi korban modus dari orang yang jago bersilat lidah. Karena jujur aja, betul yang Umi bilang itu. Kalau untuk berbicara masih agak kurangnya dia ini sebenarnya. Ya. Hanya saja terkadang orang-orang kan kadang adalah beberapa yang kayak, aduh si Samvera lagi ngomong Samvera. Orang ini tidak mau mencoba memahami. Kan dia tiba-tiba Ya muncul benar, kan karena bersuara memang gitu. ada kayak gue lihat nih ya tadi pagi tuh dia bilang gini, aduh pasti nanti muter-muter lagi nih si Samvera kan ngomongnya begitu ya. Jadi gue bilang dengerin dulu, gue bilang dengerin dulu, gue bilang kayak gitu kan, udah biarin dia belajar untuk menjelaskan yang benar. Gitu. Dulu si Putri ngefans dan nyari-nyari Bang Yamin, tapi sekarang Bang Yamin dibully. Nggak ada yang bully saya. Nggak ada yang bully, siapa yang bully ya Bang Yamin? Ini nggak Kan ada tadi yang- gue baru bilang kayak gue kabaran sama Bang Yamin karena memang gue suka sama Bang Yamin kan, karena dia pintar. Tadi gue bilang siapa yang ngebully? Ilmu tadi lah kan. Cuman kalau sudah dibuat jadi kayak malfunction, ngerti kan? Ngerti kan, Tumi? Itu aja yang disayangkan.
Jiwa-jiwa company-nya itu janganlah kencang. Yang pasti gue udah nasehatin kalau memang dia punya apa namanya, orang tersebut punya jawaban sendiri dan punya self defense sendiri, ya sudah gitu. Tapi harusnya yang masuk di akal. Ya makanya itu kan muter-muter di situ aja. Jadi lebih baik ya udah gitu loh. Jadi sebenarnya percakapan mereka itu kayak yang dikirim itulah kan. Kalau katanya ada soal pekerjaan IWO itu sebenarnya nggak Yoka ada udah masalah. putusan nih. Putusannya 2 tahun, vonisnya 2 tahun, denda 50 juta. Banding dia. Nggak tahu. Kayaknya sih nggak banding sih. Dia udah berapa bulan jalanin Umi? Udah 8 bulan. Bentar lagi lah itu. Ya kan dapat remisi juga kan. Salam lah sama dia. Mambel juga suka kan jujur. Teteng hargain. Aku punya suami Teteng. Itu aja. Kadang orang ini nggak ada otak ya. Serius Umi. Nggak ada otak orang ini kadang bercakap. Iya. Jangan memancing yang enggak. Jangan karena kau kubiarkan di roomku suka-suka hati kau. Dampaknya. Ngerti? Jangan kelantaman kali Teteng. Sikat dia sempak. Itu bagianmu. Sekarang gitu aja kali. Ada bagian penyikatan. Pembersihan. Ada Umi. 2 tahun. Oh gitu. 2 tahun 2 berapa tahun atau bulan? 5 tahun Kak Jimbo? 2 tahun kayaknya tadi dibilangnya, tadi baru dikabarin 2 tahun, denda 50 juta. Jika tidak membayar denda 3 bulan apa 6 bulan dia? Nggak tahu deh, cuma dikasihnya begitu doang. Lebih cepat ya dia kasusnya ya Umi ya. Iya ya. Soalnya apa namanya, katanya masih agak perjalanannya masih agak panjang gitu kan. Cuma nggak tahu tiba-tiba udah ini aja putusan. Aku titip salam aja lah. Ya nanti disampaikan. Itu aja. Memang betul mau ngikutin itunya dia kan. Lomba yang sayembara itu. Iya. Cuman kan soal undang-undang di luar. Dia kan stay-nya di luar. Dia kan tidak memahami kan. Iya, dia Sebenarnya tidak terlalu itu dia. memahami hukum Indonesia karena kan dia tinggalnya kan dari umur 19 tahun. Oh udah Terus- lama juga dia di sana ya. Udah dari masih muda kok dia. Sekarang berapa umurnya Umi? Yoka itu masih 30-an deh kalau nggak 30 something. Oh wajar lah, wajar sih. Kalau dia tidak memahami bahwa aturan untuk perbankan, Iya, privacy, illegal access, dia kurang memahami yang di Indo dengan di luar. 2 tahun juga dia ya. 2 tahun 5 bulan. Jadi rumah dia di luar sana kayak mana Umi? Nggak tahu sih ya. Cuma katanya memang kan terakhir itu kan memang dia jual kan, sebelum dia ketangkep itu kan memang niatan dia mau jual karena dia mau pindah ke, kan tadinya di San Francisco ya rumahnya ya. Dia mau pindah ke California atau dia mau pindah ke Taiwan. Terus itu udah dijual? Udah. Ya tahun-tahun depan lah dia itu. Atau mau balik ke Indo? Enggak lah, dia kan WNA. Paspornya paspor biru dia. Paspor Amerika. Katanya uangnya dipakai Uzi, bener atau fitnah? Itu hanyalah gorengan-gorengan orang untuk mengadu domba sayang. Miscommunication karena mereka tidak bertemu. Bukan begitu Umi? Iya betul. Ikut sama Titutuy dan Oh ikut sama si Tutuy. Iya masih sama Tutuy.
Kata Nepos dibawa Kak Uzi uangnya, ya iyalah biar ini. Biar trik-trik. Apaan Umi, jawab apaan? Lu tadi nanya apaan emang? Kemana nih gue? Hilang. Shalom, sore kakakku. Kakak Mambel kan hobi adu domba katanya. Apa? Berarti kalau misalkan Yoke udah Yoke udah keluar nggak bisa stay di Indo lagi Kak. Ya kayaknya dia nggak tahu ya gue dideportasi apa enggak ya. Umi emang bener Kak Uzi nggak ngasih tahu itu ke mereka. Lu gini ya, kalau mau nanya masalah itu masalah keluarga. Lu jangan tanya sama gue. Yang pasti apapun yang gue lakukan itu sepersetujuannya keluarga, which is Uzi gitu loh. Jadi bukan semena-mena gue yang yang punya yang punya ide atau enggak celometan sendiri, ngerti nggak? Memang itu adalah permintaan dari Uzi ya Umi ya. Iya, jadi ada etikanya, ada adabnya. Hanya bantu menyampaikan itu loh geng. Tapi kalau sekarang begini, kita melihatnya itu kan ya kalau orang memang sudah tidak suka dengan orangnya, dengan manusianya, kebenaran pun yang akan diucapkan tetap itu akan salah di mata dia. Karena kalau sudah tidak suka dengan pribadinya, orangnya gitu loh. Iya. Itu aja. Katanya keliling cari 4 TPU tapi nggak nemu. Uzi kan IG-nya udah aktif ya Umi ya? Kemarin kan udah dibilang sayang. Gue itu kalau misalkan itu terjadi sama diri gue, apalagi gue seorang kakak ya, gue anak pertama ya. Kalau gue nggak dikasih, gue akan cari dengan segenap Mengerahkan kekuatan gue. power. Mengerahkan power gue gitu loh untuk mencari. Dan akan membuktikan bahwa gue bisa, gue mampu gitu kan. Betul. Karena kan orang taunya kan hebat gitu kan ya, gitu. Jadi ya untuk nyari yang seperti itu mah gampang menurut gue. Oh my god, look. Find the chat. What is this? Nggak niat aja. Iya tadi pagi dia bilang Uzi ambil karena nggak ngasih tahu orang-orang Nah kalau itu wartawan pun yang meminta alamat itu memang nggak dikasih Kak, karena mau keluarga katanya, tidak mau terekspos gitu loh. Doain ya sayang ya, itu aja yang penting ya. Kalau donasi tidak ada donasi, tapi kalau ada yang mau memberikan uang duka, kan itu bahasanya toh, itu pun langsung ke Uzinya. Tidak ada yang minta donasi memang. Siapa yang bilang minta donasi, ya kan? Bilangnya kan uang duka. Semua orang ya, itu agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, itu pasti ada uang kedukaan, itu ada gitu. Jadi bukan berarti itu dibilangnya donasi gitu. Ya semoga yang bilang katanya uang kedukaan itu uang haram ya kan gitu. Ya semoga aja ya nanti tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi nanti kalau suatu saat meninggal gitu kan ya tidak butuh uang kedukaan.
Betul, uang duka semua Oke, agama Vicky, ada after dan sukarela nggak dipaksa. Three, Iya, two, nggak ada one. juga yang maksa kayak lu harus bantuin ya, lu Vicky, harus after ini me. ya gitu. Three, Kan two, nggak ada. one. Tidak ada niatan untuk mengecilkan. Tidak ada niatan untuk menyinggung. Tidak ada. Yang ada adalah permintaan secara pribadi ke Umi dari Mak Uzi untuk menyampaikan. Itu aja. Bahkan kemarin kan kita sampaikan aja kalian yang membahas ke A ke B ke C. Itu jelas aku bilang, Kak, itu tidak ada urusannya. Itu loh sayang. Tidak ada niatan. Karena tidaklah pantas, tidaklah layak. Kita kan lihat-lihat keadaan juga kan Umi. Mau itu nanti dibilang bercandaan, enggak. Enggak sereceh itu juga. Karena kita juga sama, kita juga punya ibu dan kita juga seorang ibu. Gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, ini adalah zaman mirroring. Enggak semua orang akan berlaku seperti itu. Gitu aja sayang. Ada nak? Lupa aku berarti. Padahal tadi kayak udah mami pegang loh sayang. Lupa mami colok. Ini kan celana anak itu. Tengoklah, habis mandi catokan ujung-ujungnya di dapur juga perempuan ini. Jadi apalah gunanya dia catok? Ketanya lah Glenn. Ini kan cantik untuk kalian. Oh bukan cantik untuk Miswa. Udahlah ya, dia udah lihat gue tiap hari dari bangun tidur, lagi ileran, lagi ngigo, lagi apa, udah bangun juga begini-begini juga. Tapi aku kalau catokan muka lakiku tegang Umi. Kenapa? Kayak tensinya naik. Gitu terus dia. Iya. Awak ke salon aja di blow rambut, pulang disuruh keramas. Pulang disuruh keramas. Kok gitu? Tak nggak ngerti aku. Dia lebih suka rambutku itu gelombang. You bilang ass. Alasannya. Karena memang sirik juga. Nathan, come. Kalau enggak emang kayak gitu. Alasannya dia suka Puerto Rico style. Hey, Nathan, don't say bad words. But I didn't mean to. Ya tetap aja kamu ngomong bad words. Tapi mereka mengerti bahasa Indonesia Umi. Kenapa Bang Mel? Mereka mengerti bahasa Indonesia. Kalau yang gede ngerti bahasa Indonesia, yang kecil juga. Tapi kalau yang kecil itu agak repot ya. Kalau yang gede lancar bahasa Indonesia, yang kecil nggak bisa sama sekali. Quiet. Jadi dia nggak tahu jengkol lah ya Umi. Nggak tahu. Pete orang kampung gitu. No. Mommy, you didn't want to help me. What? Ya tanya sama abang, minta baik-baik sama abang. Aku kalau kayak gitu teriakanku nggak minta tanya. Bisa Glenn. Gembel. Yes. You didn't want to. Bisa diam nggak mulutmu bising kali kau dari tadi. Sama nggak? Nggak sama nggak? I didn't know that for life. I didn't even have a wearing ruffles. You want to wear Yes. Contoh Ibu Surya sama Ibu Tiri. Kadang suka seru ngelihat anak itu ya, anak ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Cuma kadang-kadang kalau lagi mau marah kan gedek juga ya. Kita disuruh nge-rap pakai bahasa Inggris. Aku kalau bisa pintu aja jangan bersuara. Pintu jangan bersuara. Tidur, jangan bising. Aku bilang.
Padahal baru bangun tidur ya anak awak kan, biar nggak bising tadi kan. Tidur. Nathan. Nih, go get your milk. Bisa dia sesabar itu, sayang. Belum aja. Kalau enggak juga teriak-teriak juga. Nggak bisa kau Umi sesabar. Nih, Nathan. Nathan. Awak udah meja geprak. Muncong kau nih. Ayo cepetan. Drink your milk. Soft spoken nggak bisa. Ini kan depan kalian aja. Kalau lagi turun juga. Ya. Masuk. Cepet. Oh, tidur gak? Apalagi kalau misalkan abang kakak dia datang kan Umi kan. Berebut mainan kan wajar kan, biasanya itu kan. Ada yang satu nangis, ada yang satu ngambek karena yang gak usah main kalian di situ, diam kalian, tidur kalian. Ah gitu aku langsung. Gak usah Gila juga main-main, ya. tidur. Udah. Jantung aman. Iya. Jantung aman. Kenet lah. Kayak gitu. Nggak bisa. Emang Umi di sana nggak pakai ada mbak gitu? Enggak, di sini susah soalnya kalau mau bawa Mbak dari Jakarta. Kenapa? Ini banyak kali visanya- yang nganggur di sini Umi. Serius, pasukan tidur, pasukan rebahan ini banyak kali. Bawa aja orang udah semak kali, biar ada kegiatan orang itu nggak ngerecain aku loh Umi. Pingin banget tau gak sih? Cuma ya memang gak segampang itu bawa orang ke sini. Alasannya? Kalau enggak udah bawa Mbak dari kemana? Kalaupun bisa gua bawa pun juga paling cuma bisa 3 bulan doang. Kenapa? Karena memang visanya misalkan dapatnya 3 tahun. Mereka per 3 bulan doang bisa stay, ntar balik. Udah, habis. Oh, habis di ongkos. Kenapa? Rugi-rugi di ongkos ya. Hapus touch. Iya, you have massage. Lah pakai tisu kotor. Bukan pakai itu, pakai tisu. Mulai keluar naik juga kan? nada tadi, mulai naik nada tadi. Ya, mulai naik nada itu kalian tengok. Ketahuan deh kan, gak soft spoken aku. Mulai naik juga nada itu perkara tisu tadi kalian tengok. Aduh. Jadi gini, jadi misalkan kan jadi visanya itu bukan buat visa pekerja gitu, tapi visanya itu untuk visa apa holiday doang. Nah, visa holiday itu di sini Visa cuma holiday bisa pun kan dipakai- nggak boleh kerja kan? Boleh. nggak boleh. Makanya kayak apa namanya ya dia itu paling ya benar-benar cuma buat jalan-jalan aja yaitu per 3 bulan gitu. Karena kalau Kalau bisa ketahuan kerja ya dia ternyata harus dia kerja beker- di sini, dia nggak bisa jadi PRT di sini. Nah kalau ketahuan kerja, Ya kalau ketahuan kerja ya kena lah gue. Makanya gue kayak mau sekolahin mereka gitu loh di sini gitu. Jadi mereka tinggal di sini tapi mereka sekolah gitu. itu Paling nggak bisa gue kok dibantu kerjain lah, nggak harus semua. 1 kali 24 jam ngelayanin gue, kan gue juga punya tangan punya kaki. Enggak Umi, itu bisa kok kerjain semua. Bisa. Kenapa nggak bisa? Kita itu hidup itu harus menyesuaikan, Mambel. Jadi walaupun kita di Jakarta kita ratu, walau di sini jadi babu, nggak apa-apa. Yang namanya Tapi kan hidup untuk kita keluarga menyesuaikan. sendiri ya, untuk keluarga kita. Iya. Bukan gitu. untuk mertua kita dan bukan untuk ipar kita, bener nggak? Iya. Kak Mambel yang nggak bisa, dulu aku semua sendiri kak. Sebelum aku piara 16 anabul, sebelum aku jualan tas ini sayang. Iya, karena Apalagi sekarang hidup udah di itu nggak rumah. boleh, hidup itu nggak boleh gengsi gitu. Karena kita juga jangan lupa kalau memang kita hidup dari kecil itu orang kaya, gitu kan, nggak apa-apa lu sombong. Tapi kalau hidup dari miskin melarat, tapi lu tiba-tiba lu punya gaya lo selangit, itu menjijikan banget menurut gue. Apalagi ngaku-ngaku old money gitu. Iya. Kadang lantam juga mulut Ciputri Jimbo ini tuh. Karena yang old money itu nggak banyak bacot. Old money itu Malah yang sebenarnya old money slow.
Malah Slow. Otmani itu yang sebenarnya, iya malah Otmani yang sebenarnya itu ya, dia tuh hidupnya santai gitu loh, kayak hidupnya tuh malah kayak apa ya, kayak Biasa sederhana aja. deso gitu loh. Hah? B aja. B aja. Abang, ayo tidur yuk. Enggak, sekarang ayo tidur. Udah jam berapa ini? Kamu belum mandi juga lagi. Ini siapa sih? Aku KKM Mamak Kauti nih. Ya, kau panggil aku nang tua. Halo, Brondong. Abang, ayo. Itu mirip Miswa ya, mirip husband ya, Umi? Enggak, yang ini mirip bokap. Oh Mirip iya? kakeknya. Yang ini lucu, yang ini lucu. Apa Kak yang ini. Tini sayang? Yang ini lucu. Nathan, say hi dulu. Say hi. Hi. Iya. Ah, lagi, hai lagi. Hai lagi. Aduh, lucu kan? Hai, Om tapi Pemula. matanya gede dia, Umi. Ya, dia Arab. Mukanya lebih ke Arab. Nggak kayak orang ini, Arab minggir kalian semua. Arab tahu diri kalian semua ya kalau Arab orang ini. maklum ya, Arab maklum. Ada jendela, ya namanya rumah ya. Ras! Kadang hal-hal yang nggak penting pun di typing sama orang ini. Ada jendela kan? Kau pikir dia tinggal di mana? Ah, kapal selam pun ada jendelanya. Pesawat pun yang terbang itu ada jendela. Dia nanya gue. Giginya katanya ada jendelanya. Ya giginya ada juga. Aduh. Sebetulnya ini harus dimakan pagi hari, cuma gue makannya sehari 2 kali. Ini Apa itu? yang lagi happening itu loh, yang simos itu. Biar Katanya bagus untuk usus. oh Lambung memang usus. enggak, memang kalau udah tua gitu banyak harus dijaga, Umi. Cuma katanya simos yang di Jakarta itu amis, katanya agak-agak amis gitu Itu ya. apa isinya rupanya? Rumput laut. Biar Biar jadi kaya. tapi bagi aku ya, Umi ya, perbedaan orang-orang dulu dan sekarang, mana ada makan-makan kayak gitu. Karena mereka makan makanan fresh. Iya kan? Makanannya itu yang segar, yang fresh, dimasak sendiri, umurnya bahkan lebih panjang. Manusia-manusia zaman sekarang, umur 30-an udah banyak kali obat-obatan yang dikonsumsi. Butuh vitamin A, I, U, E, O, A sampai Z. 55 udah out dia Zaman dari dulu muka mana ada bumi. vitamin ya kan? Zaman dulu nggak ada vitamin, zaman dulu ada jamu Mana ada? herbal. Iya. Umur 25 udah asam urat kali, coba lah. Umur 30 rematik, coba. Umur 30 rematik. Iya kan? Zaman dulu mana ada yang gitu-gitu. Opung awak aja umurnya udah 65. Opung awak masih gosrek-gosrek nyuci WC, nggak puas dia sama kerjaan mbak. Umur Makanya 40 orang zaman bro. dulu itu, umurnya lebih panjang karena mereka itu tidak mengkonsumsi terlalu banyak chemical Betul. gitu. Di Indonesia umur 35 udah Ya, pasang Mas ring. lanjut Simos pagi sama malam sebelum tidur. Pasang ring, Umi. Umur Siapa? 35. Di Indo. Oh, karena makanan dan lifestyle kan. Maunya siri sama pinang, maka Nah, jual itu iya bagus. giginya. Gigi. Kalau sekarang kan giginya kan pakai veneer. Aku nggak mau. Nggak mau. Ya, gigi kau bagus, gigiku kan pakai veneer. Aku nggak. Aku gigi gitu abu-abu. Aslinya karena aku kecil itu makan apa, Pi?
Antibiotik. Oh iya. Aku tuh darah manis, tau nggak Umi? Aku tuh nggak bisa digigit nyamuk. Digigit Oh iya, nyamuk luka. 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 Kalau orang kan cuman memerah hilang. Kalau aku enggak. Makanya aku paling benci kalau ada nyamuk. Di sini anak 10 tahun aja udah diabetes ya, mungkin karena coklatnya itu kan manisnya luar biasa. Mm-mm. Digigit nyamuk langsung luka. Aku Gua ah. Aku Makanya aku tuh nggak bisa digigit nyamuk gitu. Dua darahnya A+. Makanya jadi dari kecil itu aku antibiotik. Masak apa Umi? Awas gosong. Masak udang balado. Di sana sambelnya enak, sama. Di sini kan udah terkontaminasi sama Asian. Jadi di sini kalau mau kita mau masak masakan Indonesia tuh semua spicy tuh ada. Spices tuh ada semua. Di ini aja rawit hijau Jakarta sama Sumatera aja beda Umi. Iya, tapi di sini itu cabe nih. Cabenya tuh kayak gini bentuknya nih. Beda kan? Beda. Kelihatan nggak? Itu mah segar-segar buatan kan? Enggak, memang gede-gede di sini. Oh, cabe hijaunya aja segede gini nih, ha. Terus itu pedas. Ada yang pedas, ada yang enggak. Kalau yang cabe hijau tadi itu yang gede itu emang nggak pedas, tapi kalau cabe merah yang kecil itu pedas cabenya. Itu kan cabai-cabai yang kalau kita makan-makan di Korean food ya kan diletakkannya untuk sekedarnya. Beda. Kayak Itu bukan cabe cabai-cabai yang itu. variasi ku tengok. Cabai-cabai hijau kalian itu Umi tau gak? Kayak di nasi goreng yang ada tomatnya antara guna dan tidak. Astaga ya nih. Diem dong. Nih beras Nathan. Stop. Umi Your ausnya supermarket gimana so Ade? chili mom. Dia buka ini geng, dia buka warung, Warung. ya kan? Buka kedai. Di Melbourne. Jadi tiap hari ngeberesin sendiri Umi. Kenapa? Bersihin itu semua sendiri rumah itu. Di sini kan ngebersihinnya kan nggak nyapu, Mambel. Di sini kan ngebersihinnya kan pakai pakai vakum. Iya vakum, jendela nggak kalian lap-lap. Ya jendela kan di sini pakai steamer. Jadi kita tinggal set gitu alatnya. Nggak pakai dilap-lap begini. Nggak ada sarang laba-laba di pojok-pojok, coba tengok. Ada tuh. Ini belum gue bersihin tuh, ada sarang laba-labanya nih. Tapi dia di luar, nggak di dalam rumah. Gila-gila. Kotor juga rumah perempuan ini. Perempuan apa ini tinggal di Melbourne? Ada juga yang sarang laba-laba. Nggak ada di yang sini tuh gaya gila loh di binatangnya. Melbourne rupanya besarang laba-laba juga. Catok lu ya kan tuh. Kelihatan nggak tuh. Jorok juga deh jadi perempuan. Di sini orang pada takut sama laba-labanya. Kenapa? Yang kayak di film-film itu? Tarantula Iya benar, itu. iya. Nah, kalau Ada. nyatok mampus kita. Ada. Yang kayak di film-film itu loh Umi. Yang Ada. bisa Tapi nanti nih, memetongkan. nanti keluarnya pas ini nih, pas Januari, Februari tuh pas lagi panas itu pada banyak keluar. Kau tinggal di hutan atau apa, Umi? Nggak tinggal di hutan, tapi Di mute-nya capek kali hidup ini Allah. Kayak mana? bukan tinggal di hutan, tapi memang nggak tahu. Ini kawasan perumahan, tapi tetap pasti ada binatang. Kalau musim Red panas bird tuh keluar spider. semua. Insect poisonous. Kalau digigit bisa jadi Spiderman. Muncong kau lulu. Kayak bodoh aku dibuat orang ini. Kalau kayak gini kan aku kayak bodoh kalian buat.
Kan kayak bodoh aku di bawah sini kalau digigit bisnis semua itu. Kalau orang Indo takut sama cicak iya. Abang ipar gue paling takut banget sama cicak. Kalau ada cicak kabur. Tapi di sini nggak ada cicak, nggak ada nyamuk. Laron yang kalau mau hujan itu kan ada binatang yang copot-copot itu sayapnya itu nggak ada. Kunti Nggak ada. merah ada nggak di sana kunti merah? Pocong gitu kayak yang di room explore itu loh Umi. Karena kalau room explore Indo itu tidak ada pampir. Ya, kalau di sana ada nggak pocong, kunti merah, suster ngesot, ada nggak genderuwo, ada nggak? Adanya kayaknya vampir ya. Kecoa di sini nggak ada. Kecoa di Sydney. Gue tidak pernah menemukan kecoa di sini. Kecoa kok nggak ada di sana dia? Apa nggak dapat visa kecoa itu sampai dia nggak bisa? Kayaknya ketahan deh dia di kedutaan, iya kan? Kayaknya ketahan deh kecoa itu nggak dapat izin Gue ya dia. selama di sini nggak pernah ngeliat kecoa, nggak pernah ngeliat tikus. Terus apa lagi ya? Nggak pernah. Tikus nggak ada, tapi scorpion kecil-kecil gitu ada. Ada laba-laba, kalajengking, terus binatang-binatang aneh lainnya. Terus udah gitu kalau di sini, kalau di Jakarta kakak tua kan dipiara ya. Nggak boleh. Satwa. Kakak tua, tapi kan ada yang miara kakak tua di Jakarta. Ada sebenarnya, ada. Ada, ya kan? Terus apa namanya burung apa? Parrot ya? Burung tetangga. Parrot itu tuh yang warna-warni, burungnya warna-warni. Nah, itu kan orang kan miara kan? Nah, kalau di sini itu wild animal. Lu bisa ketemu di mana di pinggir jalan tuh. Nanti ada segerumulan kakak tua tuh lagi santai di pinggir jalan. Ulat pohon ada, ulat pohon. Nggak ada. Tomcat lagi nggak ada. Anjing lah lu nanyanya nggak aja Nggak ya ada yang di sana. merak, yang beo. Sakit jiwa kali. Buaya darat ya lu buaya darat. Kakak tua pirang ada nggak ikat kata? Gayung love ada nggak Umi? Lo ngadi anjingnya nanyanya ya. Lantang-lantang Pantes. kali orang ini kan. Benci kali aku nggak muncul orang ini. Tapi nanti tau nggak Umi yang disalahkan awak. Tengoklah room dia itu room pembuli katanya. Padahal orang ini loh yang typing. Aduh. Jadi kemarin itu tiba-tiba gue pernah posting tuh Mambel di Instagram. Jadi tiba-tiba ada burung hinggap di apa namanya di sepeda anak gue. Dibawa masuk. Tuh burung, nurut burungnya sini gitu, terbang. Lama-lama puyeng ya, punya piaraan ya. Gue bebasin aja, gue suruh keluar dari rumah. Burung apa? Pergi kau. Parrot yang warna-warni itu. Kan cantik Terus udah itu. gitu, udah kan diposting kan. Terus laki gue pergi dong ke kantor kan, kerja gitu kan. Dia bilang gini, kemarin ada burung nih, yang mana ini, dia bilang gitu kan. Terus udah gitu tuh burung udah gue bebasin. Kata temennya apa, itu burung kalau di sini itu dijual harganya tuh bisa sampai 20 juta, kata dia bilang gitu. Laki gue telepon dong, sayang itu burungnya masih ada kan? Kenapa sayang? Bilang gitu, udah aku bebasin sayang, kesian soalnya kalau kita taruh di dalam rumah. Hah, kata dia bilang itu kalau dijual $2.000, kata dia gitu. Agak mata duitan juga lakimu ya. Perkara 20 juta ya, perkara 20 juta heboh kali 20 triliun gitu ya. Aduh, itu burungnya harga $2.000 loh, kata dia. Ya udahlah. Di sana ada bunyi token gak Umi? Gua cubit lek-lekan lo ya, nanya ya tokennya. Di sana ada bansos gak? Enggak lah, di sana mana ada, geng. Karena di sana nggak ada kan, Umi. BPJS Itu ada di sana, kayak BPJS. Ada. Oh, tapi memang ada bantuan dari pemerintah, tapi di sana benar-benar tersalurkan ya. Jadi gini,
di sini itu BPJS itu apa namanya BPJS itu ditanganinya dengan baik, ditanganinya itu apa namanya nggak asal-asalan gitu loh. Kayak gua kan di sini kan kalau kita tuh sebutnya di sini namanya Medicare. Nah, di sini itu gua kalau untuk apa namanya pengobatan itu gua gratis. Tapi obat beli, tapi untuk pengobatannya enggak. Tapi kalau misalkan kita nih misalkan kayaknya lo harus lanjut deh. Treatmentnya gratis. Enggak, ke dokternya gratis. Oh, ke dokter konsulnya aja yang gratis. Ya, kalaupun ada tindakan, misalkan disuntik, vaksin, apa segala macam semua gratis. Tapi dari klinik ya, kecuali kalau kita dapat resep yang kita harus beli obat di luar. Nah, itu kita uang pribadi sendiri. Kayak misalkan kemarin gue gitu kan, gue ada check up rutin nih, misalkan cek darah gitu kan, terus malah pernah kemarin CT scan, ya kan MRI segala macam. Nah, itu kan bayar? kalau enggak. Kalau di Jakarta itu udah puluhan juta. MRI kan mahal. Iya, kita kan kalau yang kayak gitu kecuali lu pakai asuransi. Benar. BPJS juga kalau dia di puskesmas utama ya Pia. Puskesmas besar kayak di Trogong, untuk Jaksel Trogong, dia kan alat-alatnya kan sudah yang bagus. Itu ada. Cuma apa? Udah kayak rumah sakit, hanya saja ya kita harus ngantri. Ya kalau ngantri wajar lah gitu loh, nggak ada yang namanya kita nyarinya sesuai antrian benar gitu loh. Tapi maksudnya ya apa namanya kita ditindak itu tuh karena kita apa dibilangnya BPJS gitu, nggak semena-mena, ngerti nggak? Oh, kalau di sini beda Umi. Jadi ini contohnya ya. Panggilan untuk pembayaran pribadi. Ibu Putri Jimbo ditunggu. Ibu Putri Jimbo pribadi. Asuransi. Ibu Putri Jimbo sudah ditunggu ya sama dokter. BPJS. Putri Jimbo ditunggu. Ayo segera Bu, Putri Jimbo. Oh, jadi ketahuan ya dari cara manggil aja ya. Dan satu hal lagi, anak gue di sini tuh sekolahnya tidak bayar. Swasta? Public school nggak bayar. Semua baju? Baju kita beli. Tapi bajunya pun murah. Maksudnya bukan baju yang harganya berjuta-juta, enggak. Kadang kan Seragam ada itu tuh- baju kan yang harus kita beli di sekolah. Kayak seragam apa namanya? Ada Oh, kan enggak. baju. Kalau di sini gini, di sini itu di area ya, di satu area itu mereka itu kadang ada bajunya yang dijual di kayak di apa namanya? Kita bilangnya tuh kayak di mall. Oke. Gitu loh. Tapi kalau yang ada badge-nya itu memang kita harus beli di sekolah. Iya, Tapi beli di sekolah. kita bisa pakai yang nggak ada badge juga gitu. Kayak baju sekolah anak kayak gini nih. Kalau jaket anak gue ini kan ada badge-nya. Nih, ada badge-nya kan. Nah, ini mesti beli di sekolah. Nih, gini. Oh iyalah, karena dia kan memang diproduksi oleh Ya. sekolah kan. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada badge-nya kayak begini-begini nih, kita bisa beli di mall. Sama. Gitu. Kadang kan ada juga kita yang cuma dikasih bahan, terus kita jahit sendiri. Nah. Tapi kan ada Ya. aturannya. Ada jatah uang khusus anak juga nggak Umi dari pemerintah? Ada jatah, tapi memang gue tidak ngambil. Bukannya gue sombong ya gitu, tapi memang gue tidak ambil karena gue tidak perlu. Ya kalau di Indo ya mau ada duit boleh diambil aja ya, cuma ada cerita kalau di sini. Yang penting gue di sini selama di sini adalah gue ngerasa udah meringankan banget biaya biaya kesehatan sama sekolah anak sampai nanti dia kuliah. Monyet Nanti anak kalau bekantan sudah- ada di sana. Monyet bekantan. Kok senyum aku nanya? Aku nanya loh Umi. Monyet bekantan ada Umi? monyet bekantan pun bentuknya kayak apapun aku nggak tahu Mambel. Tapi Coba aku tahu Umi itu Google monyet. nanti ya, monyet bekantan gitu. Ini bandel kan ini bilang. Nah kalau di sini anak Allahu Akbar itu siapa? Monyet bekantan.
Nggak ada. Nggak ada di sana. Mau nggak aku kirim? Mau nggak? Nggak mau. Logo Dufan, iya. Nah terus Mambel, kalau nanti misalkan anak udah kuliah, itu dari pemerintah per Gratis. 2 minggu. Iya kuliah gratis. Anaknya per 2 minggu dapat uang jajan $500. Ini sebenarnya pemerintahnya benar-benar memperhatikan masyarakatnya atau memang miskin satu negara itu, Umi? Ini awak nanya, Enggak. awak nanya. Iya. Karena gini, karena pemerintahan di sini itu mereka memotong pajak kan dari pekerjanya. Setiap pekerja itu dipotong pajak, Heeh. gitu loh. Dan pajaknya itu diputar dengan baik. Makanya bisa tersalurkan kepada masyarakatnya ya. Ya, gitu loh. Tidak kayak di Indonesia. Masyarakatnya tidak sadar pajak tapi menuntut dipelihara. Di sini nggak bisa. Di oknum-oknum sini lo nakalnya tidak pun bisa banyak mainin kali. pajak. Karena setiap dapat apa di sini kan gaji itu setiap seminggu sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, gitu kan. Nah, setiap dapat itu pajak apa namanya mereka automatically langsung dipotong pajak. Otomatis ya. Gitu, nggak bisa, jadi nggak bisa. Dan gini, Iya, di sini kalau dibilang ada gembel ada, tapi gelandangan itu tidak banyak. Itu pun gelandangan itu bukan berarti mereka benar-benar homeless. Mereka itu sudah dikasih uang sama negara, tapi uangnya dipakai untuk narkoba. Berarti Sil cocok lah hidup di sana, Umi. Gitu loh. Sil cocok hidup di sana di Melbourne. Kenapa tuh? Karena isi rekening 40 mau pinjam duit gak ada BPKB. Aduh. Berarti sama seperti di Jerman ya. Mungkin ya sama seperti di Jerman ya. Aduh. Apa di sana ada yang mungutin aqua bekas gak Umi? Ada. Ada, di sana tetap ada, Ada. geng. Tetap ada karena Bahkan yang hidup di jalanan sebenarnya itu ada disediakan kayak gedung untuk tempat mereka tidur. Iya kan, Umi? Tapi habis itu mereka nanti Shelter, bangun kita bilangnya dikasih shelter. makan. Kayak Shelter. shelter. Kalau di sini kan shelter untuk binanse. Penyebutan shelter kan untuk binanse kan, dog shelter. Nah, sebenarnya ada, cuman mereka itu lebih memilih tidur kayak di bawah jembatan. Bener gak? dan apa namanya ya intinya rapi sih, negara ini rapi. Ada WC jongkok gak Umi? Nggak kau nih ya, kenapa aku baca juga ya, jadi emosi aku. Umi aku mau deh jadi babu Umi. Jangan mau, lu kalau di negara orang jangan jadi babu. Tapi aku apa ya, Umi ya? Nggak tahu kenapa. Di Jakarta ini aja sebenarnya yang buat aku stres itu makanan. Jujur. Kenapa? Aku lebih makanan. Apalagi kayak awak ini lidah-lidah Sumatera ini kan, Umi. Konon awak hidup di sana itu makan-makannya itu nggak bisa aku. Kata siapa di sini restoran Indonesia ada, makanan Indonesia ada, Rasanya sama persis. sama ya tergantung kokinya yang masak. Kalau mau dibilang sama persis bisa aja karena semua bumbu tersedia. Oh, makanya banyak juga kan orang Indo yang di luar sana jadi koki. Iya. Rata-rata Terus itu udah untuk gitu, Indonesian ya? gua nggak tahu ya ayam itu dikasih makannya apa, telurnya tidak amis. Pakai deodoran kali dia. Enggak. Gua rasa pakai body spray dia itu ya. Iya, bumbu pun lengkap kan Kak Jenny, tapi kan kayak cabe kan beda. Sama. Bintang, Adek. Hah? Sama.